Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Nazili Setiawan. Kali ini saya akan membahas tentang teori psikoanalisa oleh Sigmund Freud. Baiklah teman-teman, apa sih teori psikoanalisa itu? Jadi, teori psikoanalisa merupakan salah satu teori utama dalam bidang ilmu psikologi yang pada awal mulanya dikembangkan oleh ilmuwan bernama Sigmund Freud pada awal abad ke-20. Teori ini mengajukan pandangan bahwasanya struktur kepribadian manusia, konflik internal, dan pengaruh pengalaman masa lalu itu dapat membentuk dan kemudian menjadikan sebuah karakter, perilaku, dan pikiran manusia. Jadi, teori psikoanalisa ini merupakan teori psikologi yang menganalisa. Teori psikologi yang menganalisa bagaimana sih terbentuknya pikiran dan perilaku manusia tersebut. Nah, teori psikoanalisa ini mengambil tiga kesimpulan bahwasanya perilaku dan pikiran manusia ini dapat berubah dikarenakan pertama tadi ada struktur kepribadiannya, kemudian konflik internalnya, dan terakhir adalah pengaruh dari pengalaman masa lalunya. Baiklah teman-teman, di sini ada struktur pikiran ala Sigmund Freud yang mana beliau menggambarkan pikiran manusia itu seperti gunung es ini. Yang mana pikiran sadar terlihat dari permukaan air laut, yaitu hanya sedikit aja, hanya kecil atau tingginya tidak seberapa, namun pikiran bawah sadar ini sangat menjulang ke bawah dan sangat dalam. Jadi pikiran sadar menurut Sigmund Freud, jadi manusia itu dipengaruhi oleh pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Di sini ada pikiran sadar, yang mana pikiran sadar itu adalah suatu hal yang kita ketahui, yang kita rasakan dan dapat kita ingat. Seperti yang sekarang ini mungkin kita lagi berbicara, ini adalah suatu pikiran sadar. Kita duduk pun kita pikiran sadar. Kita makan itu adalah pikiran sadar. Nah, apa sih pikiran bawah sadar itu? Pikiran bawah sadar itu adalah suatu hal yang tidak kita sadari atau tidak kita ketahui, tetapi mempengaruhi sebagian besar kondisi psikologis pada diri kita. Biasanya berasal dari pengalaman masa lalu yang terpendam. Nah, sebagai contoh, kita bisa lihat ya, dulu mungkin kita makan itu tidak boleh pakai tangan kanan, atau bersin saja setelah bersin kita disuruh mengucap alhamdulillah. Itu mungkin pengalaman dan pelajaran yang bisa kita ambil saat kita kecil dulu ya. Jadi ketika kita bersin, baru sepertinya orang tua kita berbicara seperti ini, ayo abis ini ngomong apa, ucap alhamdulillah. Jadi pikiran itu kebiasaan masa lalu itu terbawa sampai sekarang. Jadi tanpa kita sadari, ketika kita bersin, kita langsung mengucap alhamdulillah, padahal kita tidak memperkirakan hal itu dan kita tidak merencanakan hal itu. Tapi karena kejadian itu setelah berulang-ulang kita lakukan pada masa lalu, sehingganya perilaku tersebut dapat kita lakukan tanpa kita sadari. Nah, itulah yang disebut pikiran bawah sadar. Nah, di sini dapat kita simpulkan teman-teman, bahwasanya pikiran bawah sadar itu sangat mempengaruhi perilaku kita. Jadi misalnya nih, kita berpikir negatif, kita berandai-andai negatif, dan kemudian kita selalu bengong tentang hal-hal yang negatif, maka hasilnya pun akan negatif. Itu akan masuk ke dalam bawah sadar kita. Makanya banyak orang berbicara tentang positive thinking lah. Jadi kita harus membiasakan untuk berpositive thinking. Kita harus memasukkan motivasi dalam diri itu sesuatu yang positif. Misalnya kita memasukkan sesuatu yang negatif, seperti contoh, kita ini mau belajar motor nih, tetapi kita sudah bernegatif duluan. Kita sudah berpikir bahwasanya ketika kita naik motor nanti kita bakal jatuh, kita bakal terluka, kita bakal kecelakaan. Maka hasilnya pun gak akan seperti itu. Karena kita sudah berpikir duluan, itu akan cepat masuk ke dalam bawah sadar kita dan akan menghasilkan sesuatu yang negatif pula. Misalnya nanti kita naik motor dan kita akan jatuh betulan, karena keseimbangan kita, karena tubuh kita dan keseimbangan kita sudah mendapat sugesti dalam diri, dalam bawah sadar itu bahwasanya kita akan jatuh. Nah, itu sangat bahayanya di sini ya. Maka kita harus berpikir positif. Mungkin kita berpikir positif, saya besok ini akan berbuat baik, saya akan berhasil, saya akan sukses. Maka terus itu ditanamkan dalam diri, terus diapresiasikan, maka tubuh kita ataupun perilaku kita pun akan berusaha mengaplikasikan apa yang kita tanamkan di dalam bawah sadar kita. Nah, jadi
banyak nih ahli-ahli hipnoterapi itu mengambil langkah untuk menguak atau menggali alam bawah sadar pasiennya untuk menyembuhkan penyakitnya. Nah, disitulah kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya pikiran bawah sadar ini sangat mempengaruhi perilaku kita ketimbang pikiran sadar tadi. Lanjut kepada struktur kepribadian. Di sini dalam teori psikoanalisa, Freud mengemukakan bahwasanya kepribadian manusia itu terdiri dari 3 struktur utama seperti yang ada di gambar ini, yaitu ada id, ego, dan superego. Nah, di sini id adalah aspek atau sesuatu yang kita tidak sadar yang didorong dari naluri dan keinginan yang tidak terkendali. Adapun ego adalah aspek yang berhubungan dengan realitas dan berfungsi untuk memenuhi keinginan tersebut. Keinginan id tadi dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat atau dapat diterima secara sosial. Adapun superego adalah aspek moral. Aspek moral itu ketentuan-ketentuan yang ada di masyarakat atau yang ada aturan-aturan yang telah dibentuk dari standar-standar sosial. Jadi di sini kita dapat lihat pada gambar di atas bahwasanya id di sini berbicara bahwasanya saya butuh makan nih karena saya lapar kan. Berarti itu sesuatu yang ada dalam diri yang kita sadari dan itu muncul secara tiba-tiba kan, muncul secara alamiah. Lapar kan adalah suatu hal yang alamiah dan suatu keinginan dalam diri kita. Nah, kemudian apa di sini bentuk dari ego atau apa peran dari ego di sini? Ego di sini membicarakan bahwasanya you can do that because you're in the middle of an important meeting. Kamu tidak bisa melakukan ini soalnya kamu ada di dalam dalam situasi meeting yang sangat penting gitu kan. Kemudian ada super ego yang merupakan suatu sistem moral. Di sini berbicara bahwasanya eating during an important meeting is rude and inappropriate. Jadi bahwasanya di sini sistem moral atau sistem aturan-aturan yang ada di masyarakat berbicara bahwasanya ketika saat ada meeting kamu tidak boleh makan juga. Eating adalah makan saat suatu meeting yang sangat penting, itu sangat tidak pantas dan sangat tidak terpuji, sangat tidak pantas. Nah, jadi di sini ada kesinambungan antara id, ego, dan super ego, di mana id di sini adalah suatu keinginan dalam diri kita, suatu hal yang kita inginkan, suatu hal yang mungkin tidak sadar kita mau. Nah, tapi ego di sini berusaha untuk menekan itu, berusaha untuk mungkin dapat realisasikan tapi dengan cara yang dapat diterima dari masyarakat. Mungkin ego akan berpikir nanti saja gitu. Ketika kamu makan, nanti saja kamu dapat makan setelah kumpul ini selesai gitu. Dan di sini super ego pun memberikan aturan dan batasan di luar itu. Dalam hal moral, dalam hal sosial itu sangat tidak terpuji gitu, sangat tidak pantas gitu kan ketika kita makan pada saat kumpul yang sangat penting atau meeting yang sangat penting itu tadi. Untuk slide selanjutnya ada mekanisme pertahanan. Jadi mekanisme pertahanan ini adalah suatu upaya dari ego untuk menahan atau mengkondisikan perilaku-perilaku yang ingin kita lakukan. Yang pertama ada represi ya. Represi adalah sebuah perasaan atau dorongan disembunyikan dan dipaksa untuk masuk ke bawah sadar karena tidak dapat diterima secara sosial. Nah, jadi ego di sini mendorong atau menekan suatu hal tersebut agar tidak kita lakukan atau agar kita lupakan. Makanya ditekan ke bawah, ke alam bawah sadar supaya kita tidak melakukannya. Contohnya mungkin kita asik nih ngelihat teman-teman kita, ngelihat saudara-saudara kita yang keluar malam, ngerokok, mungkin begadang sampai pagi, tapi di sini ego berusaha untuk menekan hal itu ke dalam alam bawah sadar kita agar kita tidak melakukannya dan agar kita melupakannya. Nah, jadi itu adalah peran dari represi. Kemudian ada regresi. Regresi ini adalah kembali ke masa perkembangan sebelumnya yang dianggap lebih aman. Nah, jadi di sini ketika kita sudah berada di titik di mana kita merasa jenuh, mungkin kita merasa banyak sekali hal-hal negatif yang telah kita lakukan, kemudian berdampak pada kehidupan kita. Seperti tadi kita mungkin sering begadang, sering keluar malam, itu kan kesehatan kita menjadi buruk. Mungkin kita sering bangun terlambat, tidak sholat subuh, apa segala macam. Kemudian kita berpikir gitu kan,
tidak sih kita kembali saja seperti kita kecil dulu, dimana kita dulu kecil pada masa perkembangan kita. Ketika kita kecil, kita tidak pernah keluar malam, kita selalu tidur di bawah jam 10, kita sering makan makanan yang sehat, tidak pernah begadang. Kan ini suatu hal-hal yang perkembangan yang sebelumnya yang kita anggap lebih aman gitu. Nah, supaya kita kembali kepada fitrah yang sebenarnya, agar kita dapat menjaga kesehatan dalam diri kita. Itulah fungsi dari regresi. Kemudian ada proyeksi. Jadi di sini memiliki perasaan atau dorongan yang dianggap tidak dapat diterima secara sosial, kemudian dorongan itu dibuat seolah-olah ada pada orang lain. Nah, jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu hal nih yang negatif atau yang positif lah, kita akan melihat dulu kepada orang lain yang telah melakukannya. Apa sih dampaknya gitu loh. Jadi makanya di sini dibilang kemudian dorongan itu dibuat seolah-olah terlihat pada orang lain. Jadi apa sih dampaknya? Misalnya apa sih dampaknya dari begadang? Apa sih dampaknya dari pergaulan bebas? Apa sih dampaknya dari keluar malam, keseringan keluar malam? Oh, dampaknya ternyata buruk ya, negatif ya. Nah, jadi kita enggan gitu untuk melakukannya. Begitupun yang hal-hal positif gitu. Ketika kita melihat dia rajin sholat, dia bangun pagi subuh, tidak pernah tidur di atas jam 10 atau begadang. Oh, banyak hal-hal positif yang bisa dilakukan. Mungkin dia menjadi fresh, hidupnya fresh, seger, dan tidak ada masalah dalam kesehatan. Nah, itu bisa kita lakukan jadinya. Bisa kita lakukan hal positif tersebut. Itulah fungsi dari proyeksi. Kemudian di sini adalah formasi reaksi. Jadi bertindak sebaliknya dengan apa yang ada di dalam perasaan atau dorongan, biasanya berlebihan. Nah, jadi ketika kita mau berlaku begadang, pengen keluar malam, tidur di atas jam 10, bergaul dengan siapapun, itu sesuatu hal yang negatif. Jadi kita di sini formasi reaksi itu menekan agar kita melakukan suatu tindakan yang sebaliknya gitu. Nah, mungkin lebih baik gitu. Nah, yang biasanya bersifat berlebihan. Contohnya saja kita melakukan, mungkin kita sholat 5 waktu, tepat waktu, kita ngaji, kita belajar, mengambil faedah-faedah, membaca-baca buku, kan itu lebih positif gitu kan. Bertindak sebaliknya agar tindakan-tindakan negatif tadi tidak kita lakukan atau kita laksanakan. Kemudian di sini ada sublimasi. Di sini mengekspresikan dorongan dengan cara yang lebih tepat dan dapat diterima secara sosial. Nah, di sini tadi sama seperti formasi reaksi ya, tidak jauh beda dengan formasi reaksi. Jadi kita bertindak, ya kita mengekspresikan dorongan itu dengan cara yang baik lah. Mungkin kita boleh lah kita keluar malam, tapi tidak lebih dari jam 10. Kita boleh lah nongkrong sama teman kita, tapi tidak sampai begadang sampai pagi kan. Itu hal-hal yang mungkin dapat diterima secara baik dalam sosial. Mungkin sublimasi ini lebih merangkum daripada hal-hal yang tadi ya, daripada mekanisme pertahanan yang sebelum-sebelumnya, dari represi, regresi, proyeksi, formasi reaksi. Sublimasi ini merangkum hal-hal tersebut agar dapat kita lakukan dengan hal positif dan dapat diterima secara sosial. Di sini kesimpulan yang dapat kita ambil dari slide atau video ini dari psikoanalisa, yaitu pertama, kita sangat dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Hindarilah self-talk dan kebiasaan pikiran yang bersifat negatif. Nah, jadi kita harus kita ini memang benar-benar dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar ya. Jadi kita harus menjaga pikiran bawah sadar kita dengan cara tidak hindari self-talk. Self-talk itu sebenarnya baik, tapi ketika kita self-talknya sesuatu yang negatif, maka itu akan berdampak buruk pada pikiran bawah sadar kita dan akan, tadi seperti yang saya jelaskan, akan berdampak pada perilaku kita. Nah, kemudian di sini ada kedua, ada sadari gejolak dinamika antara id, ego, dan superego dan seimbangkan ketiganya. Jadi kita harus melihat apa sih yang ada di dalam diri kita nih. Nah, kita mau melakukan hal ini, id kah atau ego kah atau superego, dan kemudian kita seimbangkan ketiganya. Jadi ketika kita berkeinginan sesuatu keinginan, kita berpikir lagi apakah ini baik buat kita. Ego kan, jadi id berkeinginan, id mungkin memiliki suatu keinginan. Kemudian ego di sini kita berpikir lagi apakah keinginan dan kebutuhan kita ini baik buat diri kita dan prioritas buat diri kita atau tidak gitu. Nah, apakah penting gitu. Kemudian super ego, apakah suatu hal ini dapat diterima secara sosial gitu, apakah dapat diterima di masyarakat, diterima di keluarga kita, diterima di sekeliling kita. Itulah pentingnya kita untuk menyadari gejolak dinamika antara id, ego, dan super ego dan menyeimbangkan antara ketiganya gitu. Kemudian yang terakhir adalah gunakan defense mekanisme yang tepat. Jadi kita harus menggunakan defense atau mekanisme pertahanan tadi ya, yang ada represi,
ada represi, ada regresi, ada formasi dan yang lain-lain, ada sublimasi. Itu kita apa sih yang lebih baik kita lakukan? Nah, apa yang lebih baik? Kita akan melakukan represi atau kita menekan agar tidak melakukan hal itu. Kita menggunakan defense mekanisme yang tepat buat diri kita. Jadi itulah yang dapat saya paparkan dan dapat saya jelaskan mengenai tentang teori psikoanalisa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.